Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengisi ESPT PPH Badan PP 23. Di sini saya sudah ada kasusnya. Kemudian yang pertama yaitu kita harus connect database terlebih dahulu. Selanjutnya kita login. Passwordnya kita pakai 123 dan oke. Selanjutnya kita masuk ke program, buka SPT yang ada. Apabila kalian semua belum mengisi atau belum membuat SPT, maka kalian tadi klik yang buat SPT baru. Berhubung saya sudah, di sini saya pakai tahun pajak 2019, maaf, kemudian dibuka. Selanjutnya kita masuk ke menu utility, kita mengisi profil wajib pajak yang sesuai dengan kasus. Di sini di halaman pertama, kita sesuaikan dengan kasus di data perusahaan ini. Ada NPWP-WP senilai 85794987961400, nama WP-nya CV Maju Mundur, alamat WP-nya ada di Jalan Perum Indah nomor 11 Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, teleponnya ini sudah sama dengan kasus, negara domisili Indonesia, KPP-nya ada di KPP Pratama Jakarta Barat sesuai dengan di kasus. Jenis usaha perdagangan, karena disebutkan di sini CV Maju Mundur adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sebagai supplier bahan-bahan makanan. KLU-nya juga ada di kasus senilai 32.200, jenis WP-nya non-BUT karena perusahaan lokal, tahun buku Januari 2019 sampai Desember 2019, jenis laporan keuangan perusahaan dagang. Kemudian di halaman 2 ada pimpinan perusahaan, nama Fatma, jabatan pimpinan, kemudian ada nama pejabat penanda tangan, NPWP sekian, nama Fatma, jabatan pimpinan. Setelah itu lanjut kita ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Yang pertama kita mengisi neraca aktiva. Di sini sesuai dengan neraca yang ada di kasus ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada kas atau bank sebesar 750 juta. Kita masukkan di nomor 1 ini 750 juta. Kemudian ada piutang dagang. Kita masukkan ke piutang usaha pihak 3 sebesar 250 juta. Lanjut persediaan sebesar 470, 490 kita masukkan ke persediaan. Kemudian ada gedung sebesar 950 kita masukkan ke tanah dan bangunan. Kendaraan, mesin, dan komputer ini masuk ke aktiva tetap lainnya. Di total ya teman-teman. Selanjutnya hasilnya sebesar 380 juta. Sehingga jumlah aktivanya sebesar 2.800.490. Lanjut ke kewajiban. Di sini yang pertama ada hutang usaha sebesar 214.581 juta. Kita masukkan. Kemudian ada hutang bank 100 juta, kita masukkan. Modal saham 1.250, 1.250.000 kita masukkan. Ada laba ditahan 250 juta kita masukkan. Dan laba ditahan tahun ini atau tahun berjalan ini kita masukkan sebesar 985.909. Sehingga jumlah kewajibannya sama yaitu 2.800.490. Lanjut ke laba atau rugi. Di laba atau rugi ini yang pertama ada peredaran usaha sebesar 1.150 kita masukkan ke penjualan bersih 1.150. Pembeliannya sebesar 800 juta, saldo barang awal 250 juta, saldo barang akhir 350 juta, kita sesuaikan dengan kasus. Selanjutnya 700 dan 450 ini sudah otomatis. Kemudian beban penjualannya sebesar 285 juta. Laba usahanya ada 165 juta. Dan penghasilan beban lainnya sebesar 15 juta dari pendapatan bunga deposito. Sehingga laba bersih sebesar 180 juta.
Setelah itu kita lanjut ke lampiran-lampiran. Mengisi lampiran kita mulainya dari belakang ya teman-teman. Berhubung di lampiran 6 ini di kasus saya tidak tertera daftar penyertaan modal, jadi kita lanjut ke lampiran 5, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Di sini bagian A ada daftar pemegang saham atau pemilik modal. Yang pertama ada saya, Fatma, beralamat di Jalan Beringin, NPWP sekian. Jumlah modalnya tadi kan ada 1.250.000. Itu kita tulis. Kemudian dividennya 0 rupiah. Lanjut di bagian B ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Ada saya sendiri, Fatma, beralamatkan di Jalan Beringin nomor 5 Jakarta, NPWP sekian, jabatannya pimpinan, dan yang kedua ada Nunik di Jalan Villa nomor 3 Jakarta. Karena di kasus tidak tertera NPWP Nunik, maka saya mengisinya 000 dan jabatannya yaitu wakil. Mohon maaf ini tipu, kita ganti ya. Oke, simpan. Cek. Oh, belum terganti ya teman-teman. Sudah, kita lanjut ke lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tadi kan ada pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta. Nah, kita masukkan di sini sebesar DPP sebesar 15 juta, tarifnya 20%. PPh terutangnya terhitung otomatis sebesar 3 juta. Kemudian di jenis penghasilan lain-lain ada penghasilan dari peredaran usaha, DPP-nya sebesar 1.150.000.000, tarifnya 0,5% karena PPh final. Kemudian PPh terutangnya 5.750.000. Selanjutnya kita lanjut, mohon maaf. Jadi total dari penghasilan PPh final yaitu 8.750.000 dan di halaman 2 ini tidak tersedia ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke lampiran 2. Berhubung di kasus saya lampiran 3 kredit pajak dalam negeri tidak ada, maka kita lanjut ke lampiran 2. Yang pertama yaitu ada pembelian bahan barang dagang sebesar 800 sama. Kemudian gaji, biaya transportasi, biaya penyusutan, dan biaya sewa kita masukkan di biaya usaha lainnya. Gaji ada 125 juta. Kemudian biaya transportasi di sini juga ada 15 juta, biaya penyusutan 45 juta, biaya sewa 50 juta. Di biaya lainnya ini ada di perlengkapan dan beban administrasi lain. Sebesar 50 juta totalnya, persediaan awal 250 juta, persediaan akhir 350 juta, HPP jumlahnya ada 700, biaya usaha lainnya ada 285, kemudian total dari semuanya yaitu 985 juta. Kita lanjut ke lampiran yang pertama, atau lampiran 1, menghitung penghasilan neto fiskal. Yang pertama ada peredaran usaha sebesar 1.150.000, HPP-nya tadi 700 juta, biaya usaha lainnya 285, kemudian penghasilan netonya udah otomatis 165 juta, penghasilan dari luar usaha tadi pendapatan bunga tadi sebesar 15 juta, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar 180 juta. Halaman 2 dan halaman 3 tidak ada, kosong ya teman-teman. Lanjut kita ke
SPT PPh wajib pajak badan atau induk. Karena kasus ini tidak diaudit, maka kita klik tidak diaudit. Lalu di bagian A sampai C sampai D kosong, E sampai G di bagian G ini PPh finalnya sebesar 8.750.000. Ini sudah otomatis. Jadi di bagian H kita hanya mencentang di bagian B dan C yaitu laporan keuangan dan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Tanggal lapor SPT-nya 27 April 2020. Kemudian kita di daftar SSP. Di sini karena PPh tadi final, maka tidak ada ya di daftar SSP-nya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.